Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Najma dengan NIM 21025050166, Prodi Sistem Informasi kelas B, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Temakaka Mamuju. Jadi, di pembuatan video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah komputer grafik dengan dosen pengampu Pak Farid Asyadi ST. Langsung saja, ini videonya. Alasan saya memilih Fakultas Ilmu Komputer. Selain ingin belajar banyak tentang komputer, alasan saya memilih fakultas ini adalah banyak perusahaan yang merekrut. Jadi, di zaman digital sekarang ini banyak perusahaan besar yang mencari karyawan lulusan ilmu komputer. Oleh karena itu, kita mempunyai peluang besar untuk berkarir. Contohnya, teknisi jaringan, desainer game, dan lain sebagainya. Manfaat komputer grafik bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat menciptakan suatu gambar berdasarkan deskripsi objek maupun latar belakang yang terkandung pada gambar tersebut. Dan saya berharap dengan adanya mata kuliah komputer grafik ini, mahasiswa dapat menghasilkan karya yang lebih kreatif dan menarik lagi. Ide bisnis yang dapat dijalankan mahasiswa tanpa mengganggu perkuliahan. Sebagai mahasiswa, kita harus dituntut untuk kreatif agar bisa mandiri dan tidak hanya mengandalkan bantuan orang tua ataupun bantuan pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa berpikir bagaimana caranya kita bisa berbisnis tanpa mengganggu perkuliahan. Dan menurut saya, bisnis yang dapat saya jalankan tanpa mengganggu mata perkuliahan yaitu adalah bisnis online shop, di mana di sini kita dapat menjual berbagai macam baju, rok, celana, dan lain-lain. Dengan cara awal, saya akan join menjadi seorang reseller, kemudian keuntungan yang saya dapatkan saya kumpulkan, dan kemudian membeli barang-barang yang ingin saya jual kembali, menjadi seorang owner, dan membuka reseller untuk orang-orang yang ingin bergabung dengan bisnis saya. Seperti itu. 5 langkah untuk mewujudkan bisnis online shop. Yang pertama, yaitu mempunyai modal. Seorang pebisnis kita harus mempunyai modal awal untuk membeli barang-barang apa saja yang akan kita jual. Kedua, menentukan nama toko. Dan yang ketiga, memperhatikan barang-barang apa saja yang akan kita jual. Maksudnya adalah kita harus memperhatikan barang-barang apa saja yang pada zamannya itu banyak diminati orang-orang dan tidak akan ada habisnya. Yang keempat, memfoto barang secara menarik. Agar menarik perhatian banyak orang, kita harus memfoto barang-barang kita secara menarik. Dan yang kelima, memperhatikan kualitas barang. Sebagai seorang pebisnis, kita harus memperhatikan selalu kualitas barang-barang kita agar klien-klien kita selalu mempercayai bisnis kita. Mengatasi keterbatasan modal usaha. Yang pertama yaitu saya akan join menjadi seorang reseller, karena join menjadi seorang reseller itu tidak membutuhkan banyak biaya. Yang kedua, menabung uang saku. Dan yang ketiga, dengan cara hobi. Maksudnya adalah karena kebetulan saya sangat suka menari, saya bisa mengikuti event-event yang berhadiahkan sejumlah uang untuk menambah modal usaha saya. Kebutuhan untuk membangun bisnis online shop. Yang pertama adalah modal. Yang kedua, skill marketing. Dan yang ketiga, HP atau laptop untuk memfoto barang dan memesan barang. Yang keempat adalah diri sendiri. Tentu saja sebagai seorang pebisnis kita harus membutuhkan diri kita sendiri. Artinya adalah kita harus selalu kuat mental, fisik, dan batin, karena ada kalanya mungkin bisnis kita akan berada jauh di bawah. Maksudnya adalah mungkin bisnis kita akan tersaingi oleh pebisnis-pebisnis lain. Jadi kita harus selalu kuat mental, fisik, dan batin. Potensi pendapatan dan keuntungan usaha. Potensi pendapatan, kita akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari modal awal. Keuntungan usaha, menghemat biaya, menghemat waktu, dan sistemnya online. Artinya kita dapat memesan barang secara online tanpa harus mendatangi tokonya secara langsung. Baiklah, itulah tadi presentasi yang saya bawakan di mata kuliah komputer grafik.
tentang alasan saya memilih Fakultas Ilmu Komputer dan bagaimana cara saya menjalankan bisnis tanpa mengganggu perkuliahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.